Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara oleh I Gusti Putu Semadi Putra, calon guru penggerak Kabupaten Karangasem. Om Swastiastu. Saya awali dari sintesis antar materi. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Beliau juga menyatakan bahwa pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Beliau juga menyatakan bahwa pendidikan itu adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diakses atau diteruskan dan diwariskan. Coba cermati ilustrasi berikut ini. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran guru seperti seorang petani. Dan saya sekarang akan mengambil contoh seorang petani yang menanam cabai, atau istilahnya seorang petani cabai. Dapat dipastikan seorang petani yang menanam cabai akan memetik buah cabai. Walaupun ada temannya yang memetik umbi bawang putih, namun petani yang menanam cabai ini tidak akan dapat memaksa tanaman cabai tumbuh menjadi tanaman bawang putih. Itu ilustrasi untuk membuka pikiran kita. Seorang guru yang tadi ibaratnya bagaikan seorang petani yang menanam cabai dapat melakukan proses penanaman, mulai dari menyiapkan media tanam sampai dengan proses panen. Demikian halnya seorang guru dapat melakukan proses sesuai dengan kodrat sang anak. Tadi kita ibaratkan anak kita kodratnya adalah tanaman cabai. Kita sebagai guru hanya bisa menuntun dan merawat tumbuh kembangnya anak sesuai dengan kodratnya dia sebagai tanaman cabai. Pupuk apa yang perlu, airnya bagaimana, itu perlakuan yang kita berikan karena kodratnya adalah tanaman cabai. Sehingga nanti harapannya akan memperoleh hasil yang maksimal. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan bahwa dalam menuntun kodrat anak harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah lingkungan alam tempat peserta didik berada, baik itu kultur budaya maupun kondisi alam geografisnya. Sedangkan kodrat zaman adalah perubahan dari waktu ke waktu. Bila melihat dari kodrat zaman saat ini, pendidikan global menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21 dengan melihat kodrat anak Indonesia sesungguhnya. Ki Hajar Dewantara mengingatkan juga bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal budaya Indonesia. Oleh sebab itu, isi dan irama yang dimaksudkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah
muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ki Hajar Dewantara juga menegaskan bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Itu. Selanjutnya, dasar pendidikan selanjutnya yaitu budi pekerti. Ini ada dua kata yang menjadi satu kesatuan makna. Budi yaitu olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olahraga. Pekerti yaitu kemampuan dan keinginan untuk berubah dan bergerak. Sehingga pendidikan yang kita ajarkan seimbang dan tidak ada ketimpangan pada salah satu aspek. Sehingga budi pekerti di sini adalah perpaduan harmonis antara pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Hal ini menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pendidikan. Budi pekerti merupakan modal dasar kebahagiaan yang berperi kemanusiaan. Budi pekerti merupakan kunci untuk mencapai keselarasan dan keseimbangan hidup yang harmoni. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam bukunya Pendidikan di halaman 241, menyatakan bahwa pendidik harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain. Lagi sekali, kodrat anak adalah bermain. Melalui permainan, pendidik dapat menuntun tumbuh kembangnya anak dalam kodratnya dan mengembangkan budi pekerti anak. Bermain dapat diintegrasikan sebagai bagian dalam pembelajaran di sekolah. Seperti halnya saya dalam pelajaran bahasa Inggris. Tidak mungkin saya akan menjejali anak-anak saya dengan materi tanpa selingan permainan. Sehingga saya akan memperbanyak materi bermuatan game, namun kontennya mengikuti materi yang ada di kurikulum. Pendidikan haruslah berpihak pada murid. Pendidik harus menghamba pada sang anak. Lebih mementingkan sang anak daripada karir sang pendidik sendiri. Segala sesuatu yang pendidik lakukan ikhlas dan terpusat pada anak. Pendidik dengan niat ikhlas dan suci hati terlepas dari segala ikatan berniat menghamba pada sang anak. Sekarang kita akan menuju ke trilogi pendidikan, yang salah satunya dari trilogi ini sering hampir setiap sekolah pasti ada ini. Sebagai guru, kita harus melaksanakan dasar kerja pendidik seperti yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sung Tulodo. Sebagai seorang guru, harus memberikan contoh atau teladan dari depan. Ing Madio Mangun Karso, di tengah-tengah murid atau di tengah-tengah siswa, membangun semangat dan kemauan. Dan Tuturi Handayani memberikan dorongan dari belakang. Nah, dalam pelaksanaannya, pendidik tidak boleh lepas, harus selalu berkolaborasi dengan tri pusat pendidikan, yaitu pihak sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Jangan hanya memikirkan sekolahnya saja, lihat juga orang tua dari anak didik tersebut. Lihat juga masyarakatnya bagaimana. 3 unsur itu harus dikolaborasikan. Nah, sekarang kita menuju ke Merdeka Belajar. Merdeka Belajar memberikan kebebasan kepada anak untuk berekspresi, berinovasi, berkarya, dan berkolaborasi tanpa paksaan dan ancaman hukuman. Sebisa mungkin hukuman itu tidak diberikan, untuk menjaga agar jangan sampai anak terbiasa melakukan kegiatan
kalau ada hadiah atau upah atau keuntungan, atau hanya akan takut ketika mendapatkan hukuman. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa anak-anak mulai rusak budi pekertinya disebabkan oleh selalu hidup di bawah tekanan, di bawah paksaan, dan hukuman. Itulah pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Lalu hal itu saya refleksikan dengan diri saya, sehingga terkait dengan Merdeka Belajar ini, Ki Hajar Dewantara juga menyatakan bahwa peran pendidik menuntun kebebasan anak untuk mencapai kebahagiaan lahir batin dan keselamatan anak sesuai dengan kodratnya masing-masing. Dalam Merdeka Belajar, setiap guru adalah murid dan setiap murid adalah guru. Pendidikan dapat diperoleh di mana saja, kapan saja, dan dari mana saja. Sekolah bukan satu-satunya tempat. Ingat lagi sekali, sekolah bukan satu-satunya tempat untuk memperoleh pendidikan. Setiap rumah adalah sekolah. Setiap sekolah adalah rumah. Bahkan di warung, di jalan, bahkan di hutan sekalipun, kita dapat belajar sesuai dengan kodrat. Pendidikan tidaklah terbatas hanya oleh dinding-dinding, sekat-sekat dinding kelas yang selama ini kita lihat. Itu gambaran pemikiran dari Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Lalu saya merefleksikan ke dalam diri saya sendiri. Dan hasil refleksi saya akan menjawab 3 pertanyaan yang terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Jadi, apa gambaran saya? Jadi ini saya dapatkan setelah saya memahami modul 1.1. Akan menjawab pertanyaan ini. Apa yang saya percayai atau apa bayangan saya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, saya menganggap murid adalah kertas kosong yang harus dijejali dengan ilmu pengetahuan. Tugas guru adalah untuk mentransfer pengetahuan. Apa yang guru harus ketahui, saya ulangi, apa yang diketahui oleh guru harus diberikan kepada peserta didik sebagai suatu paket ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Pembelajaran adalah proses membuat peserta didik aktif. Ini, jadi pertama, saya menganggap bahwa murid adalah kertas kosong. Yang kedua, hati nurani saya berkeyakinan bahwa peran yang dominan dari guru adalah suatu keharusan. Pembelajaran terpusat pada peran guru sangat dominan dalam pendidikan. Ketiga, pembelajaran adalah kegiatan belajar mengajar di ruang kelas. Saya lebih fokus ke tuntutan kompetensi sesuai kurikulum dan cenderung melaksanakan pembelajaran sesuai dengan yang tertulis dalam kurikulum. Jadi hanya pembelajaran di kelas. Jadi itu 3 hal yang saya rasakan keadaan murid saya. Pertama, saya anggap murid adalah kertas kosong. Yang kedua, saya lebih nyaman merasa pembelajaran itu berpusat pada guru, sehingga guru di sini terlihat dalam gambar kelihatan akan mengisi waktunya full dengan menerangkan pelajaran di depan kelas. Itu pemikiran saya atau bayangan saya tentang keadaan murid saya. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1?
total berubah. Setelah memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, baru saya menemukan gambaran bahwa murid bukanlah kertas kosong. Murid adalah ibarat kertas buram yang sudah terisi, di mana isinya adalah kodrat anak. Tugas kita sebagai guru adalah menuntun dan merawat anak sesuai dengan kodratnya. Lagi sekali, tugas kita sebagai guru adalah menuntun dan merawat anak sesuai dengan kodratnya. Itu perubahan besar yang saya rasakan. Pendidikan bukanlah sekedar transfer ilmu pengetahuan, tetapi harus dapat membuat anak memahami dunianya dan dapat memanfaatkan pemahaman tersebut untuk kebahagiaan hidupnya. Pembelajaran tidaklah statis namun dinamis. Perubahan-perubahan disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam hal ini, pembelajaran harus berorientasi kepada peserta didik sesuai dengan kodrat keadaan, namun tetap harus memperhatikan ketercapaian kurikulum nasional. Pembelajaran yang berorientasi kepada peserta didik adalah pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai pusat pembelajaran. Guru dengan ikhlas dan tulus menghamba kepada peserta didik. Pembelajaran tidak terbatas di ruang-ruang kelas, terhalang tembok, terkurung dalam sekat-sekat ruangan balok. Pembelajaran bisa dilakukan dimanapun sesuai dengan konteksnya. Setiap tempat adalah sekolah. Keluarga, masyarakat, lingkungan alam adalah sekolah. Pendidik harus mampu memvariasikan pembelajaran di dalam kelas dan di luar kelas. Itu perubahan yang ada dalam diri saya. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga. Langkah-langkah apa yang bisa saya terapkan dengan segera agar kelas saya lebih baik dan mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya baru menerapkan 3 langkah pertama ini. Pertama, menumbuhkan budi pekerti anak melalui senyum dan sapa setiap bertemu, dengan sikap sungkem ketika siswa bertemu dengan guru dan sebaliknya, dengan mengucapkan Om Swastiastu setiap bertemu. Bukan hanya memulai pelajaran, setiap bertemu usahakan. Ini untuk menumbuhkan budi pekerti. Secara klasikal, setiap pagi melaksanakan persembahyangan di lapangan dengan melantunkan puja Trisandya. Yang kedua, karena saya memegang pembelajaran bahasa Inggris. Bahasa Inggris adalah materi yang baru pertama kali ditemukan di SMP. Walaupun ada beberapa SD yang mendapatkan pembelajaran bahasa Inggris, namun statusnya sebagai muatan lokal. Paling hanya 20-30% siswa yang di sekolahnya SD mendapatkan pelajaran bahasa Inggris. Sementara saya ada di SMP, pelajaran bahasa Inggris adalah pelajaran yang baru pertama kali. Maka saya menyiapkan kegiatan pembelajaran dengan metode game atau permainan. Karena ingat, di depan tadi di hasil pemikiran Ki Hajar Dewantara, anak identik dengan bermain. Dan yang ketiga, saya akan membiasakan mengajak para murid untuk belajar di luar kelas. Tidak harus dalam sekat-sekat ruangan. Selanjutnya, untuk mengimplementasikan Merdeka Belajar yang menghasilkan profil pelajar Pancasila, sudah seharusnya kita melakukan perubahan-perubahan total di kelas kita untuk memberikan tuntunan terbaik kepada peserta didik.
Peserta didik diberikan kebebasan untuk bereksplorasi, berinovasi, dan mengembangkan potensi sesuai dengan kodratnya masing-masing. Tugas kita memberikan tuntunan, arahan, bimbingan agar kemerdekaan mereka tidak terpengaruh oleh hal-hal negatif yang datang. Belajar bisa dilakukan dimanapun sesuai dengan konteksnya, tidak terbatas di ruang-ruang kelas. Semua tempat adalah sekolah. Semua rumah adalah sekolah. Inilah esensi merdeka belajar. Terakhir, guru harus terus mengembangkan kompetensinya agar bisa beradaptasi dengan perubahan. Guru harus terus belajar. Jangan pernah berhenti belajar untuk membelajarkan siswa. Kita harus memahami peserta didik sebagai individu yang unik, khas sesuai dengan kodratnya. Pada akhirnya, semua guru adalah murid, dan semua murid adalah guru. Demikianlah paparan saya tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan Om Santi 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 Om.